Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 MIPA dan IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran PKWU. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan sudah membahas mengenai teknik sulam dan juga teknik bordir ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pertemuan yang berikutnya, yang sekarang itu kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Bentar ya, Ibu share screen dulu materinya. Seperti biasa, ini dia materinya mengenai, masih ada di bab 1 ya, bab 1 kerajinan. Nah, bab 1 kerajinan. Ini dia materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu mengenai wirausaha kerajinan di bidang tekstil. Kalau kemarin itu kan membahas mengenai kerajinan di bidang tekstilnya. Nah, kalau sekarang itu kita akan membahas mengenai wirausahanya. Nah, kita mulai dengan kata wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Di sini wirausaha itu berasal dari dua kata ya, yaitu kata wira dan juga kata usaha. Jadi wirausaha berasal dari kata wira dan usaha yang tadi Ibu sebutkan. Wira itu artinya adalah pejuang. Di segini, wira itu artinya adalah pejuang. Sedangkan usaha adalah kegiatan yang dilakukan. Jadi jika disatukan, wirausaha itu sendiri adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan serta memasarkannya. Jadi wirausaha ini adalah orangnya gitu ya, atau sifatnya. Nah, pelaku wirausaha itu sendiri disebut wirausahawan atau entrepreneur gitu. Jadi nama lainnya adalah entrepreneur. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Pelaku dari wirausahanya itu sendiri disebutnya wirausahawan. Jadi ada sedikit perbedaan antara wirausaha dan wirausahawan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Jadi kalau tadi wirausaha adalah orangnya, adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, dan pelaku dari wirausaha itu sendiri adalah wirausahawan. Nah, sedangkan kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Jadi, kewirausahaan yang dimaksud di sini adalah kemampuannya, skillnya seperti itu untuk menciptakan produk, dan produk itu diciptakannya secara kreatif dan inovatif. Nah, apa perbedaan dari kreatif dan inovatif? Kalau kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, jadi menciptakan produk baru, itu disebutnya adalah kreatif. Kalau misalkan inovatif itu adalah memodifikasi produk yang sudah ada sehingga menjadi produk yang lebih bernilai tambah, bernilai guna, itu disebutnya inovatif. Seperti itu, misalkan asalnya pensil untuk menulis, ditambah penghapus di ujung pensil tersebut sehingga pensilnya juga selain dipakai untuk menulis dapat digunakan untuk menghapus. Nah, itu yang disebut dengan inovatif. Jadi memodifikasi produk yang sudah ada sehingga lebih bernilai guna. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai karakter dan sikap wirausaha. Jadi di sini ada 6 karakter dan sikap wirausaha. Yang pertama itu, seorang wirausaha harus percaya diri. Karena jika tidak memiliki sikap percaya diri, maka wirausaha tersebut akan kesulitan untuk mengembangkan produknya gitu. Dengan dirinya sendiri saja tidak percaya, apalagi dengan produknya. Jadi pada saat menjual produknya, wirausaha tersebut tidak akan mengalami kesulitan gitu. Istilahnya akan mengalami kesulitan untuk menjual dan mengembangkan produknya. Yang berikutnya adalah berorientasi tugas dan hasil. Jadi wirausaha itu harus memiliki target ya, jadi harus memiliki target. Misalkan jika diminta oleh customer harus selesai dalam 1 minggu 100 piece pakaian, maka itu harus selesai. Jika tidak, konsumen tersebut akan kecewa, seperti itu istilahnya. Jadi harus berorientasi tugas dan hasil, harus mengetahui tugasnya apa dan hasil dari produknya itu seperti apa dan kapan produknya tersebut harus selesai. Jadi harus sesuai dengan target yang diminta oleh konsumen. Yang berikutnya adalah keberanian mengambil resiko. Jadi seorang wirausaha itu harus berani ya, harus mau mengambil resiko, dan biasanya wirausahawan itu menyukai tantangan, menyukai sesuatu yang unik. Jadi misalkan ingin membuat kerajinan dari tekstilnya itu produk yang belum pernah ada sebelumnya misalkan, atau ingin membuat produk yang
sangat bernilai guna gitu. Walaupun produknya belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat, tapi jika produknya inovatif, masyarakat akan tertarik untuk mencoba produk tersebut gitu. Jadi wirausaha itu biasanya berani untuk mengambil resiko seperti itu ya. Yang berikutnya, seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Bagaimana seorang wirausahawan dapat mengendalikan atau memanage bawahannya itu karena sifat kepemimpinan. Jadi wirausaha yang memiliki sifat kepemimpinan itu tidak akan sulit untuk mengendalikan bawahannya. Apakah dalam cara produksi atau mengevaluasi pekerjaan itu akan jauh lebih mudah gitu. Berbeda halnya dengan yang tidak memiliki sifat kepemimpinan, sehingga biasanya pegawainya akan keluar masuk perusahaan gitu ya, sehingga akan sulit kan kalau pegawai yang baru itu kan harus melatih lagi dari nol ya, sehingga akan membuang-buang waktu dan skillnya akan terus berulang gitu, tidak bertambah para pegawai tersebut. Yang berikutnya harus berorientasi ke masa depan. Jadi dilihat bagaimana perkembangan dari si usahanya gitu, dan bagaimana caranya agar usahanya itu terus berkembang. Kalau misalkan asalnya dengan satu model pakaian A, maka harus ditambah menjadi model pakaian B, pakaian C dan seterusnya, sehingga dengan banyaknya variasi atau pilihan perusahaannya juga akan lebih berkembang seperti itu. Jadi lebih melihat ke depan ya, berorientasi ke masa depan. Yang berikutnya adalah keorisinilan, yaitu kreativitas dan inovasi. Itu sebisa mungkin menciptakan produk yang kreatif atau produk yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau jika tidak bisa selalu berinovasi. Jadi produknya itu selalu dimodifikasi dan bernilai tambah tadi ya, seperti pensil dan penghapus seperti itu. Jadi ada nilai lebih gitu. Nah, yang berikutnya, apa saja sih syarat untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Nah, syaratnya itu yang pertama adalah memiliki sikap mental yang positif. Karena tadi percaya diri tadi ya, jadi harus percaya diri yang tadi bahwa produknya itu akan berkembang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, memiliki keahlian di bidangnya. Nah, yang namanya wirausaha itu biasanya mengikuti sesuai hobi atau keahlian dari si wirausahawan itu sendiri. Misalkan wirausahawannya jago masak, ya pasti nanti berwirausahanya di bidang kuliner seperti itu istilahnya. Misalkan suka mendesain pakaian, ya berarti berwirausahanya di bidang konveksi pakaian seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan keahlian yang dimilikinya gitu. Yang berikutnya, mempunyai daya pikir yang kreatif. Jadi agar tidak ketinggalan zaman ya, yang namanya wirausaha itu harus selalu berkembang gitu. Karena itu harus mempunyai daya pikir yang kreatif. Kemudian rajin mencoba hal-hal yang baru atau inovatif gitu. Selain tadi harus mempunyai produk sendiri yang baru, rajin juga untuk mencoba hal-hal yang baru atau inovatif agar si produknya tadi terus berkembang. Misalkan kalau usaha makanan berarti harus ada varian rasa yang baru, atau kalau enggak harus ada menu yang baru seperti itu ya. Kemudian memiliki semangat juang yang tinggi, jadi jangan pantang menyerah gitu, walaupun gagal berkali-kali ya, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau misalkan sekali gagal kemudian tidak berusaha lagi, maka akan sulit untuk mencapai kesuksesan, karena orang yang sukses itu adalah orang yang pernah gagal gitu. Tidak mungkin orang tersebut tidak pernah gagal sama sekali gitu. Karena itu harus memiliki semangat juang yang tinggi. Kemudian mampu mengantisipasi berbagai resiko. Nah, karena itulah diperlukan perencanaan yang matang agar saat melakukan wirausaha tersebut itu meminimalisir resiko yang ada. Memang seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko, tetapi juga harus mampu mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi seperti itu ya. Itu dia syarat untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. Nah, materinya sudah selesai ya untuk materi wirausaha ini. Terima kasih yang sudah menonton materi wirausaha ini. Itu dia materi penutupan dari kerajinan tekstil ya. Yang berikutnya, materi yang berikutnya itu akan membahas mengenai kerajinan tekstil benda dan juga non benda. Itu dia untuk materi yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.